Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Enggar Safinatun Mufidah, NIM 1851035 dari kelas statistik B. Jadi video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis statistik non-parametrik. Jadi pengertian dari analisis non-parametrik ini adalah sebuah prosedur statistik yang dapat digunakan untuk melakukan uji hipotesis jika tidak ada asumsi tentang distribusi parameter atau populasi. Kemudian menurut Supranto, metode statistik non-parametrik dipakai apabila peneliti tidak mengetahui karakteristik kelompok item yang menjadi sumber sampelnya. Nah, metode ini tuh dapat diterapkan terhadap data yang diukur dengan skala ordinal. Nah, dalam kasus tertentu bisa juga dengan skala nominal. Sedangkan menurut Kurniawan, statistik non-parametrik ini biasanya digunakan untuk melakukan analisis pada data berjenis nominal ataupun ordinal. Kemudian ciri-ciri statistika non-parametrik ini ada dua, yakni yang pertama adalah prosedur non-parametrik hanya fokus pada beberapa karakteristik dibandingkan parameter populasi. Yang kedua, prosedur bebas sebaran atau free distribution tidak terpaku pada asumsi distribusi data tertentu. Nah, kemudian kapan kita bisa menggunakan metode non-parametrik? Jadi, kita bisa menggunakan metode non-parametrik ini apabila data yang digunakan ini memiliki skala yang tidak memadai untuk diuji secara parametrik. Kemudian, bisa juga karena asumsi penting data untuk diuji secara parametrik ini tidak terpenuhi, seperti itu. Kemudian, perlu diingat juga bahwa dalam sebuah praktik itu tidak semua data statistik dapat diolah menggunakan metode parametrik. Penyebabnya ini ada beberapa hal, bisa juga karena jumlah data yang minim, kemudian distribusi data yang tidak normal, bisa juga karena jenis data ataupun sebab yang lainnya. Kemudian mengenai kelebihan dan kekurangan metode non-parametrik. Jadi kelebihan dari metode non-parametrik ini ada 3. Yang pertama, metode ini tidak mengharuskan data berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, dapat dipakai untuk level data seperti nominal dan ordinal. Yang ketiga, lebih sederhana dan mudah dimengerti. Kemudian kekurangan dari metode non-parametrik. Nomor 1, yakni hasil meragukan karena kesederhanaan metode dan tidak adanya sistematika yang jelas. Kedua, tabel-tabel yang dipakai ini lebih bervariasi dibandingkan dengan tabel-tabel standar pada metode parametrik. Yang ketiga, metode non-parametrik cenderung membuang informasi karena perhitungan secara eksak sering kali diubah dalam bentuk kualitatif. Nah, terdapat 6 jenis pengujian analisis non-parametrik. Yang pertama, ada uji chi-square. Kemudian yang kedua, uji Mann-Whitney. Kemudian uji Wilcoxon. Yang keempat ada uji Kolmogorov-Smirnov, yang kelima ada uji Kruskal-Wallis, yang keenam ada uji Friedman. Yang pertama adalah uji chi-square, yakni chi-square test ini digunakan untuk menguji perbedaan yang signifikan antara distribusi data yang diobservasi dengan distribusi yang diharapkan untuk beberapa kategori. Nah, uji chi-square ini menguji kesesuaian antara frekuensi pengamatan dengan frekuensi harapan. Kemudian yang kedua ada uji Mann-Whitney. Jadi uji Mann-Whitney ini merupakan salah satu uji dari statistika non-parametrik untuk pengujian 2 sampel bebas dengan tujuan untuk membantu peneliti di dalam membedakan hasil kinerja kelompok dengan kriteria yang berbeda. Pada prinsipnya, pengujian ini untuk menguji apakah 2 sampel bebas ini berasal dari populasi yang sama atau tidak. Kemudian yang ketiga ada uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon ini bertujuan untuk menganalisis data pada 2 kelompok yang berkaitan, termasuk kasus sebelum dan sesudah, yang mana orang atau subjek yang sama diamati pada 2 kondisi yang berbeda. 2 sampel dikatakan berpasangan jika dari sebuah populasi diambil sejumlah subjek dan kepada subjek yang sama tersebut diberi perlakuan yang berbeda. Dan dari sebuah populasi diambil 2 sampel yang berbeda namun mirip satu dengan yang lain, dan pada kedua sampel tersebut
diberi dua macam perlakuan yang berbeda. Kemudian ada uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov ini termasuk dalam uji non-parametrik untuk kasus satu sampel. Uji ini dilakukan untuk menguji asumsi normalitas data. Kemudian tes dalam uji ini adalah tes goodness of fit, yang mana tes tersebut untuk mengukur kesesuaian antara distribusi serangkaian sampel atau data observasi dengan distribusi frekuensi tertentu. Kemudian selanjutnya ada uji Kruskal-Wallis. Jadi uji Kruskal-Wallis atau HTS ini merupakan pengembangan dari uji Mann-Whitney. Alat uji ini digunakan untuk membandingkan rata-rata 3 sampel atau lebih, sehingga merupakan alternatif dari analisis varian untuk satu arah. Kruskal-Wallis bertujuan untuk menentukan apakah semua kelompok ini berasal dari populasi yang sama atau dari populasi yang berbeda. Kemudian yang terakhir ada uji Friedman test. Nah, jadi uji Friedman test ini merupakan bagian dari statistika non-parametrik yang bertujuan untuk membantu peneliti membedakan persepsi 3 rata-rata variabel atau lebih. Kemudian nilai rata-rata variabel yang akan dibedakan dapat diukur melalui pembobotan maupun dengan skala Likert pada masing-masing rata-rata variabel. Friedman test digunakan untuk menguji beda 3 rata-rata sampel atau lebih berpasangan yang saling berhubungan atau terkait. Nah, kemudian uji non-parametrik ini dapat digunakan bila data ini berbentuk nominal, ordinal, interval, atau rasio dan tidak diketahui bentuk distribusi populasinya. Kemudian uji non-parametrik ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah uji sebuah sampel yang dibandingkan dengan menggunakan suatu distribusi tertentu. Yang kedua, uji untuk 2 grup independen, bebas atau lebih. Yang ketiga, uji variabel-variabel berpasangan atau berhubungan. Nah, kemudian statistik non-parametrik ini digunakan untuk melengkapi metode statistik parametrik agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih metode statistik yang akan digunakan untuk kegiatan inferensi. Hal ini disebabkan karena adanya data-data dengan ciri tertentu yang tidak bisa memenuhi asumsi-asumsi pada penggunaan metode parametrik. Nah, kemudian pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pengujian Friedman test. Nah, jadi di sini sudah ada studi kasusnya. Jadi sebuah perusahaan biskuit ingin meluncurkan 4 rasa baru dalam produk biskuitnya. Kemudian keempat rasa tersebut terdiri dari rasa coklat, stroberi, keju, dan rasa kelapa. Nah, perusahaan ini tuh ingin mengetahui bagaimana tanggapan konsumen terhadap keempat rasa tersebut. 10 orang diminta untuk mencicipi keempat rasa biskuit tersebut, kemudian memberikan nilai untuk setiap rasa yang ada. Nah, nilai yang diberikan ditentukan antara 0 sampai 100. Nah, jadi berikut adalah hasil penilaian ke-10 orang terhadap paket yang ditawarkan. Nah, untuk hipotesisnya itu H0 keempat rasa biskuit tersebut mempunyai penilaian yang sama. H1 atau HI minimal ada satu jenis rasa mendapatkan penilaian yang berbeda. Nah, jadi berikut adalah langkah-langkah bagaimana sih menganalisis uji Friedman. Jadi yang pertama, definisikan variabel penelitian pada variabel view. Jadi kalian langsung buka saja variabel view, kemudian ketik seperti contoh yang ada di slide. Kemudian kan masukkan data pada data view seperti gambar di slide. Kemudian kalau sudah, langsung saja kalian pilih di menu bar, klik Analyze, kemudian pilih Non-Parametric Test, kemudian pilih K-Related Sample. Nah, kemudian akan muncul gambar seperti di slide ini, seperti ini. Kemudian pindahkan variabel coklat, strawberry, keju, kelapa ke kotak tes variabel. Di sebelah kanan dipindahkan semua. Kemudian tandai pilihan Friedman pada kotak test type, dicentang, kemudian klik statistik dan pilih deskriptif, kemudian klik OK. Nah, kalau sudah,
akan muncul hasil output SPSS seperti di slide. Nah, jadi interpretasi hasil dari hasil output SPSS ini, bagian pertama menampilkan statistik deskriptif, kemudian pada bagian kedua, pada uji Friedman menjelaskan rata-rata peringkat keempat rasa biskuit, yakni untuk coklat 3,10, untuk stroberi 1,90, untuk keju 3,80, dan kelapa 1,20. Nah, dari tabel statistik menjelaskan analisis hipotesis. Jadi terlihat bahwa pada kolom signifikasi adalah 0,000 yang artinya kurang dari 0,05. Jadi artinya HO ini ditolak karena jadi kesimpulannya minimal ada satu jenis rasa mendapat penilaian yang berbeda dibandingkan rasa yang lainnya. Ya, jadi seperti itu langkah-langkah analisis menggunakan pengujian Friedman test. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.